Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam tentu kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga siang hari ini yang penuh dengan berkah ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, shalawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan penyempurna syariat keislaman, yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan beliau menyampaikan syariat ini sehingga kita bisa mengenal ad-dinul haq, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjadi pengikut beliau, menghidup-hidupkan sunnah beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman-zaman yang semakin akhir ini, tentu orang semakin berada di dalam banyak pilihan-pilihan yang kadang-kadang tidak sedikit yang memalingkan mereka dari jalan kebenaran. Pemikiran-pemikiran modernisasi, pemikiran-pemikiran hedonisme, memperturutkan kesenangan dan hawa nafsu akhir-akhir ini semakin tidak terbendung. Maka kadang-kadang orang itu mencari kebahagiaan, tetapi mereka mencari kebahagiaan yang salah. Banyak orang menganggap bahwa yang namanya bahagia itu adalah harta yang melimpah, harta yang banyak. Tetapi begitu harta ia dapatkan, ternyata ia belum menemukan yang namanya bahagia itu. Bahkan justru hartanya semakin merepotkan dia. Mungkin diurus oleh KPK, mungkin ternyata dia terlibat persekongkolan yang itu mengarah pada tindakan pidana dan lain sebagainya. Sehingga ternyata harta yang ia kira dan ia sangka itu akan menjadikan ia bahagia, ternyata justru semakin menjadikan ia menderita. Ma aghna'ani maliyah. Atau ada orang yang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada pangkat dan jabatan yang tinggi. Ketika dia mempunyai jabatan, dia hidup serba mendapatkan kehormatan, serba berkecukupan. Tetapi ternyata ketika pangkat dan jabatan itu sudah dia raih, ternyata justru merepotkannya. Halaka'ani sultaniyah. Ternyata pangkat dan jabatan yang
aku raih, yang aku peroleh dengan menghalalkan segala cara justru semakin merepotkan. Dan ini terbukti. Sejarah membuktikan jikalau kekayaan itu merupakan sumber kesuksesan dan keberhasilan seseorang atau kebahagiaan seseorang, tentu Qarun itu lebih bahagia daripada Nabi Musa alaihissalam. Jikalau pangkat dan jabatan itu merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan ketentraman hati, tentu Fir'aun itu lebih bahagia, lebih sukses daripada Nabi Musa. Namrus lebih sukses daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami menyampaikan hakikat ketentraman hati orang-orang yang beriman itu yang bagaimana. Yang mudah-mudahan nanti ini kita tidak disorientasi, kita tidak sampai salah di dalam memahami dan mengartikan yang namanya kebahagiaan, yang namanya hati yang tentram. Kadang-kadang orang itu mungkin secara sosial ekonomi dia tidak berkecukupan, hartanya biasa-biasa saja, hidupnya pas-pasan, tapi hatinya tenang. Di mana ternyata letak ketenangan hati itu? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak perlu jawaban-jawaban yang lain, kita tidak perlu teori-teori yang lain. Ketika Al-Quran sudah memberikan satu rumusan, maka itulah sumber kebenaran. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayatnya nomor 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dengan zikrullah. Jadi rupanya inilah resep Al-Quran supaya hati kita menjadi tenang. Apa itu? Memperbanyak mengingat Allah, zikrullah, baik itu zikir secara lisan maupun zikir secara hati dan zikir dalam perbuatan sehari-hari. Artinya ketika kehidupan kita ini selalu kita fokuskan kepada satu titik ketuhanan, maka itulah sumber ketenangan. Bahwa Allah lah yang kita tuju saja dalam hidup kita ini. Segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya kita ikhlaskan, kita niatkan karena Allah. Di situ akan ada ketenangan hidup. Jikalau mungkin dalam permasalahan kita hadapi di dunia ini mungkin terasa berat, tapi manakala kita ingat kepada Allah, maka tentu kita akan menggantungkan permasalahan itu kepada Allah. Artinya semakin kita merasa lemah di hadapan Allah, yakinlah itu berarti kita sedang menarik satu energi yang dahsyat untuk menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Kebergantungan kita secara total kepada Allah. Sebaliknya ketika kita mungkin mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pemikiran kita, kekayaan kita, pangkat kita, itu berarti kita semakin memperlemah diri kita sendiri. Kenapa? Ya karena semua itu fana. Selain Allah itu lemah. Selain Allah itu tidak bisa kita jadikan gantungan. Maka prinsip orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dipertegas oleh Allah Ta'ala, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Hanya dengan bergantung kepada Allah masalahmu akan teratasi. Hanya dengan bergantung kepada Allah hidup kita ini akan menemukan solusi-solusi. Maka jelas sekali ketika kita menginginkan kebahagiaan, lebih-lebih tidak hanya bahagia dunia saja, bahagia sampai di akhirat, tidak ada jalan lain selain kita memasrahkan hidup kita ini secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghadirkan hati kita kepada Allah? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina amanu wa amilus sholihat.
yaitu orang-orang yang beriman, yang mereka itu gemar mengerjakan kebajikan-kebajikan, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ketika kita sudah senantiasa istiqomah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, tubalahum wa husnu ma'ab, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi jelas sekali rumusan kita. Maka namanya orang hidup di dunia, permasalahan itu pasti ada. Tapi ketika kita itu kembalikan semuanya kepada dzikrullah, mengingat kebesaran kekuasaan Allah, maka pasti akan mendapatkan solusi. Mudah-mudahan hati kita ini senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita ini senantiasa hidup dalam bimbingan kebenaran, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil manan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi rahmatihi tatanazalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Fa ya ikhwatal iman i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ayyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma rizukna qalban mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa turda bi qada'ika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu
يصلون